Kembali lagi di The Cost of Being Funny bersama saya Adriano Kalbi dan wah udah lama banget gak? Udah lama banget kita nggak satu. Tapi ternyata waktu yang makin memberikan validasi kepada kita berdua untuk membahas tema ini. Kenapa? Loh, nggak ada lagi yang lebih valid paling nggak di MLI ya selain lu dan gua karena kita kan pernah tersandung. Pernah tersandung, betul. Jenis kasus yang sama di platform yang sama. Ya, selain tersandung, special show dengan ribuan penonton juga cuma kita berdua. Aduh, tapi gimana? Ada yang berubah nggak setelah lo ngalamin apa? Yang kemarin rame-rame di Twitter? Yang berubah nggak ada sih sebetulnya. Nggak ada ya? Mungkin karena udah banyak menyaksikan juga ya. Iya. Menyaksikan orang tersandung, jadi gue agak kayak oh ya udah gitu. Ya. Kalau itu hilang dengan sendirinya kan ya? Iya. Kalau itu terjadi gue pada saat gue ABG mungkin gue panik. Tapi yang lucu lu waktu respon nggak apa-apa lah. Kalau itu hanya komunitas tertentu aja yang marah. Jadi triknya adalah kalau lo singgunglah komunitas yang kira-kira impactnya kecil. Yang impactnya kecil. Ya, kalau lo ngomong child free, waduh ibu-ibu tuh banyak, jadi rame tuh. Betul. Berat. Gita Soft tuh lama ya waktu itu hilangnya. Lama. 2 mingguan lebih. Ya. Kalau kaum marginal tuh kecil. Apalagi yang nggak diakui negara, wah betul. Lebih lo tidak akan kena somasi ya. Benar. Tapi lo tau nggak yang akhirnya punya ketawa terakhir dalam konteks kasus lo tuh apa, Dri? Lu, karena ternyata waktu menunjukkan bahwa orang itu nyebelin memang. Iya, apalah yang bisa diharapkan dari ya tapi orang yang ngomongnya, saya kalau disemprit. Nggak ada. Tapi saya tidak mengakui ya bahwa tweet saya itu mengenai dia, Bang. Enggak. Itu kan asumsi orang-orang aja itu. Oke, langsung aja kita di The Cost of Being Funny seperti biasa kita berusaha mengupas joke. Kami percaya bahwa meskipun tidak menyinggung, tapi ini pasti bisa aja menyinggung orang. Ya. Yang pertama mau buat lo dulu? Boleh lo dulu. Oke. Jadi ini yang pertama 1.2 koma. Kamu cantik, nomor WA-nya berapa? Ini gombal ya? Iya, gombal. Ini gombal. Ini bisa 1.2 koma. Cakep. Harus ada cakepnya nggak sih? Itu situasional sih, situasional. Kalau memang antara lagi 4 mata kayaknya nggak perlu cantik, ada cakep. Nomor WA-nya berapa? Oke, ini yang pertama yang pasti akan tersinggung ini polisi cyber. Iya. Karena nomor WA ini termasuk data privacy kan. Maksud gua kan apalagi pembocoran informasi kan lagi marak nih sekarang nih. Betul. Iya kan? Dan orang biasanya kan, lu kenapa nanya-nanya gini? Lu pengen pakai untuk pinjol ya nomor gua. Ini bahaya men, bahaya. Ini pasti enggak. Yeah. Hati-hati nih, cuma harus yang kenal-kenal doang, nggak bisa ke random strangers. Yang tersinggung pasti juga perempuan yang ditanyain kalimat ini ya. Karena gue yakin ini nggak pernah membuahkan hasil nih pantun ini. 1.2 koma. Kamu cantik nomor berapa? Anjing lu. Apaan sih lu? Dan siapapun yang mau pakai ini udah ketebak duluan nggak sih? Karena kan nadanya itu udah 1 titik. Enggak. Udah selesai gitu. 1.2 koma. Kamu cantik nomor WA-nya berapa? Anjing. Tapi sebenarnya dari kalau pantun sih bagus. Ya gue bukan pakar pantun sih. Tapi kalau pakar pantun bisa jadi tersinggung. Orang-orang pantun yang idealis tuh kayak pantun nggak gini dong. Pantun tuh bisa mengisyaratkan yang lain dan segala macam. Dipakai buat gombal. Tapi mungkin kalau menurut standarnya pantun mungkin dia memenuhi standar ya. Tapi apakah dia karena rima ya? Iya, tapi AB. Betul. Tapi apakah dia memang pantun yang sebenarnya pantun? Gua nggak tahu. Biar mungkin di sini ada yang pakar pantun, silakan komen di bawah. Oke, next. Kamu itu seperti kata Sandi, kalau hilang panik nyarinya. Waduh. Ya ini sama ya. Badan intelijen pasti tersinggung ya. Iya. Kata Sandi nggak dipakai buat gini. Iya. Dan ini kurang banget sih menurut gua. Emang terlepas dari itu juga as a jokes juga kurang dan nggak ada perempuan yang akan terlena dengan ini sih menurut gua. Kalau hilang panik nyarinya. Iya. Ini menurut gua yang punya potensi tersinggung. Ya yang kena ini pasti badan intelijen iya. Iya. Gombal-gombal gini menurut gue, cewek juga tersinggung sih digombalin gini menurut gue. Lanjut jok berikutnya. Oke. Aku nggak tahu mana yang lebih mempesona hari ini.
cuacanya atau kamu yang lagi ada di sebelahku saat ini ya. Aduh. BMKG sih ini, BMKG tersinggung sih menurut gue nih. Karena kan cantik tuh relatif ya, tapi cuaca tuh lebih bisa diprediksi daripada memprediksi seseorang tuh cantik atau enggak gitu. Jadi menganalogikan cuaca dengan muka seseorang nih kayaknya BMKG pasti kayak enggak gitu. Kalau perkiraan kami lebih akurat daripada pandangan subjektivitas Anda terhadap cantik atau tidak cantik. BMKG tersinggung sih. Kalau gua orang-orang yang pakai kata mempesona tuh udah nggak usah ditanggepin sih. Sosok natap nanar gitu. Kalau kebayang situasinya kayak duduk di pinggir apa gitu. Aku nggak tahu mana lebih mempesona. Gitu. Kayak di kepalanya dia nih akan berjalan dengan lancar gitu. Ngeluarin kalimat mempesona nih. Aduh. Tapi menurut lo di zaman sekarang begini tuh masih works nggak sih, Diri? Wah. Enggak kayaknya ya. Nah itu dia, gue nggak tahu ya. Pasti ada masanya ini begini-begini nih, perempuan suka nih digini-gini nih. Tapi ada. Sekarang nih masih work nggak sih gini-gini? Zamannya ini apa? Sex tape belum banyak gitu kan. Menurut gua kan sekarang kayak kirim-kirim video tidak senonoh tuh kan sudah biasa gitu. Iya. Jadi gombalan udah langsung ke sana, udah lewat lagi. Mungkin dulu. Iya benar. Mungkin dulu yang namanya pegangan tangan aja udah dianggap pacar, mungkin era-era itu kali. Iya, karena apalagi kan kalau sekarang nih yang gue lihat kecenderungannya ya, Dri. Sekarang ini kan perempuan ini kan in general kan lebih fierce gitu. Ya. Lebih pengen mandiri gitu. Ini kan menunjukkan kayak enggak gue gak akan dulu dengan gini-gini doang gitu loh, ngerti gak maksud gue? Ya dan itu ucapan-ucapan tuh sih ucapan yang diomongin ada orang di sebelahnya tapi lo nggak bisa natap gitu. Aku nggak tahu sih mana kamu. Cuacanya atau kamu yang ada di sebelah. Bangsat. Oke next langsung gue lagi ya. Tadi kan lo tuh. Nggak apa-apa nih gue lagi aja. Seandainya aku ini gelas, aku pengen deh kamu yang jadi airnya. Soalnya cuma kamu yang bisa mengisi kekosongan hidup aku, ya ampun. Ini jelas yang tersinggung nih motivator-motivator nih pasti nih. Ya. Orang-orang Afrika yang nggak bisa minum juga. Air analogi apa itu gitu? Iya benar, nggak relate untuk ke semua orang nih. Tapi analogi itu juga sebetulnya joke atau karya apapun gitu ya yang meminjam value dari tempat lain itu tergantung background daerahnya loh. Benar. Kayak ini kan air itu isi dari gelas gitu. Tapi kan bisa aja air itu di Afrika benda berharga. Betul. Jadi kayak bagaikan air anjing mahal banget itu ceweknya gitu. Kan bisa gitu kan? Bisa. Definisinya bergantung culture si penerima jokes tersebut. Kamu cantik bagaikan air, maksudnya mahal. Oh gitu ya. Itu cuma bisa di Afrika. Kalimat-kalimat kayak gini tuh gue tuh bingungnya adalah apa yang lu ucapkan sebelum ini sampai bisa sampai di sini gitu. Gak mungkin dong baru ketemu duduk. Seandainya aku ini gelas. Aku cuma pengen kamu jadi air aja. Kalau pertama kali ketemu dari Tinder sih udah out loh nih pasti nih. Iya dan ya makanya tadi gue bilang ini efisiensi gombalan ini masih works nggak ya? Oke next kita coba ya. Aku punya kemoceng buat kamu nih, buat bersihin hati kamu dari nama-nama cowok yang sudah nyakitin kamu. Ya elah. Sebetulnya cowoknya nih itu saya sindrom gitu ya, sosok nyelamatin gitu. Betul. Sosok kayak yang lain kan semua cowok sama aja. Enggak, tapi kan kamu belum ketemu aku. Iya. Terus ya menurut gua as a joke sih. Dan itu bahkan kalau perempuannya impress aja, ini kalimatnya belum tentu bisa diceritain lagi ke yang temennya loh. Iya, belum bisa kayak dia romantis banget loh. Kenapa? Dia ngasih aku kemoceng katanya buat bersihin hati ini dari nama cowok-cowok yang udah nyakitin aku. Ya lagi-lagi ini juga pasti feminis tersinggung udah jelas ini. Ya betul. Feminis pasti kita tidak butuh diselamatkan. Kita tidak perlu diselamatkan. Apa ini kemoceng? Maksud kamu kita identik dengan pekerjaan domestik rumah tangga. Nah ini betul, juga pasti betul. Feminis tuh sebetulnya dia cuma bisa tertawa kalau laki itu jatuh. Udah itu. Sisanya dia nggak ada yang bisa dia ketawain. Dia pasti tersinggung. Benar. Ya selera humornya ya sebatas itu aja ya. Ya betul. Asumsi kita sih seperti itu dan mungkin betul.
Ya wes, itulah tadi beberapa jokes yang kita coba bedah dan dalam perjalanannya terlepas dari apa yang kita alamin sejauh ini kita masih stance kita masih nggak berubah bahwa semua jokes punya potensi untuk menyinggung. Ya, oke, sampai ketemu di The Cost of Being Funny selanjutnya. Bye. Bye.